Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 1, masih lanjutan dari yang kemarin, yaitu muatan IPA, tentang panas dan perpindahannya. Tapi untuk kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan suhu dengan panas atau kalori. Perbedaan yang pertama antara suhu dengan panas atau kalori. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda atau ukuran untuk menyatakan panas atau dingin suatu benda. Sedangkan panas adalah salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda atau energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Sedangkan perbedaan yang kedua, kalau suhu satuannya adalah derajat Celcius, kalau panas satuannya adalah kalori. Kalau suhu, alat untuk mengukurnya dengan termometer, kalau panas dapat diukur dengan alat kalorimeter. Selanjutnya, termometer. Salah satu alat untuk mengukur suhu tubuh kita adalah termometer. Anak-anak perlu diketahui bahwa termometer pertama kali dibuat oleh Galileo Galilei, yaitu seorang ilmuwan dari Italia. Dibuat pada tahun 1592. Di Indonesia banyak menggunakan termometer Celcius dengan ukuran 0 sampai 100 derajat Celcius. Untuk selanjutnya, mengenai dari sumber energi panas. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari macam-macam sumber energi panas. Di antaranya sumber energi panas yang ada antara lain 1. Matahari, yang merupakan sumber energi panas yang terbesar di muka bumi ini. Yang kedua adalah sumber energi panas api. Yang ketiga adalah sumber energi panas listrik. Yang keempat adalah sumber energi panas dari gesekan antara dua benda. Jadi anak-anak, sumber energi panas itu bisa diperoleh dari matahari, api, listrik, maupun gesekan antara dua benda. Sekarang kita menuju pada perubahan benda akibat perubahan suhu. Jadi benda itu bisa berubah karena adanya perubahan suhu. Di antaranya ada pemuaian, ada juga penyusutan. Perubahan suhu ada yang penyesuaian, ada yang pemuaian, ada yang penyusutan. Pemuaian adalah perubahan benda yang ditandai dengan penambahan panjang, lebar, luas, dan volume karena terkena panas atau kalor. Sedangkan penyusutan adalah perubahan benda yang ditandai dengan pengurangan panjang, lebar, luas, volume karena terkena suhu dingin. Jadi kalau terkena suhu panas, benda itu akan memuai. Jika terkena dingin, benda itu akan mengalami penyusutan. Jadi perubahan suhu itu ada yang penyusutan, ada juga yang pemuaian. Selanjutnya, contoh peristiwa pemuaian dan penyusutan suatu benda. Di antaranya adalah kaca jendela. Kaca jendela dibuat dengan bingkai yang dipasang lebih lebar dari kaca yang sebenarnya. Hal ini untuk memberikan ruang pemuaian. Yang kedua adalah rel kereta api. Rel kereta api dibuat celah di antara dua batangnya. Batangnya satu dengan batang yang lainnya, dua batang baja relnya itu dibuat celah. Untuk apa? Untuk memberikan ruang ketika terjadi pemuaian.
Jadi rel kereta api sama jendela tadi merupakan peristiwa pemuaian. Selain itu ada lagi pemuaian yang berikutnya adalah ban sepeda motor dan ban mobil. Ban sepeda motor dan ban mobil diisi udara yang terlalu banyak, tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau diisi terlalu banyak, maka ruang tersebut nanti ketika terjadi pemuaian, maka akan mudah meletus. Hal ini untuk memberikan ruang pemuaian bagi udara di dalam ban saat terjadi perubahan suhu tersebut. Yang berikutnya, peristiwa pemuaian yang berikutnya adalah kawat atau kabel listrik dan telepon. Kawat atau kabel listrik dan telepon biasanya dipasang kendur. Kenapa? Untuk mencegah kawat atau kabel tersebut putus saat mengalami penyusutan di malam hari. Karena pada malam hari suhu udara dingin sehingga terjadi penyusutan. Yang kelima, termometer atau termometer air raksa dan alkohol. Penggunaan termometer menerapkan prinsip pemuaian zat cair, yaitu air raksa yang akan memuai saat suhu naik. Jadi nanti jika suhu tubuhnya panas, maka air raksa akan naik. Sebaliknya, jika suhunya dingin, air raksa akan menurun. Berikutnya, kita akan memberikan contoh yang keenam, yaitu gelas kaca. Gelas kaca, pernahkah kalian melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba retak atau pecah? Nah, hal itu terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Pada bagian gelas akan memuai lebih cepat. Bagian dalam gelas akan memuai lebih cepat daripada bagian luarnya, sehingga menyebabkan gelas kaca tersebut menjadi pecah maupun retak. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini, dan jangan lupa belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.